saudara-saudaraku, bapak-bapak, apa kabar? Puji Tuhan. Nah, teman-teman, saudara-saudara, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat kepercayaan buat saya menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Dalam minggu ini lumayan full buat saya. Kemarin ibadah Pelprat, ini hari Pelprit, besok pembukaan futsal GMKI, hari Sabtu di Belan Altar. Puji Tuhan, kalau masih dipercayakan untuk melayani, ini sebuah kesempatan. Futsal anak-anak tidak ikut, tapi saya dipercayakan untuk khotbah dulu, kurang lebih 15 menit sampai 20 menit, baru pembukaan futsal. Baik bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, dapati pembacaan firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 6. Elia di Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyang. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Saudara dapat baca ayat-ayat seterusnya. Saya ingin beri judul khotbah, bagaimana menghadapi stres atau tekanan. Teman-teman, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak lepas dari siapapun juga kita, baik saya sebagai hamba Tuhan, sebagai suami, sebagai seorang om, pimpinan dalam keluarga, bapak-bapak yang seperti pimpinan dalam keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah maksud saya, sebagai pemimpin gereja, sebagai pekerja, terkadang dalam kehidupan kita itu sering mengalami stres atau tekanan. Kata stres itu sama dengan tertekan. Nah, ketika seorang stres, maka bisa jadi dia menuju ke depresi. Ketika depresi, maka ada tahap-tahap tertentunya, dan ketika puncaknya, dia bisa jadi orang gila. Nah, bagaimana agar supaya kita mampu menghadapi ini? Stres itu disebabkan oleh karena begitu banyak pekerjaan yang kita hadapi, begitu banyak masalah yang kita hadapi, begitu banyak beban yang kita alami, sehingga membuat kita tertekan. Elia dalam sebuah kondisi dia mengalami tekanan, dan ketika tekanan atau stres itu memuncak, apa yang dia bilang kepada dirinya, dia bilang sama Tuhan, ayatnya yang keempat, dia bilang, cukuplah itu sekarang ya Tuhan,
ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia sudah minta mati. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah, bapak-bapak, teman-teman, tapi saya rasa kita sama. Saya sendiri pernah bilang, kayaknya sama mati gitu. Nah, karena begitu banyak yang tertumpuk di pikiran, banyak sekali tertumpuk di pikiran. Dari sisi sini, dari sisi depan, dari sisi belakang, dari sisi samping kiri kanan, menumpuk, dan itu kayak kita gelisah, nggak bisa tidur. Bahkan seperti badan itu berat sekali, nggak ada ringan-ringannya. Kita kerja juga seperti bingung, mau mulai dari mana, kemana. Dan pada akhirnya kita bilang, sudah deh, saya akan mau mati misalnya. Elia itu, ketika tekanan datang, dia bilang, sudah Tuhan, mati misalnya saya. Percuma sih saya hidup. Untuk apa? Tidak bisa ini. Tidak jadi nih saya. Semoga teman-teman bapak-bapak tidak mengalami itu. Tapi jujur, kalau mau jujur, kalau mau suruh cerita, pasti semua pernah mengalami. Betul atau betul? Ya, karena apa? Karena di rumah istri cerewetkan kita, anak-anak bikin kasus sana sini, di sekolah atau di tempat pekerjaan kita, orang bikin bingung kita, seperti tidak ada yang dukung kita. Bahkan Elia berpikir dia sudah sendiri, dia tidak ada lagi orang lain. Padahal tahu enggak, kalau saudara baca ayat pasal yang ke-18, bagian-bagian akhir itu, Elia bikin heboh di Israel waktu itu. Hebohnya, pertama, hujan sudah tidak turun 3,5 tahun di Israel. Elia berdoa, dan pada akhirnya hujan turun. Bahkan sebelum hujan turun itu, Elia bikin heboh. Dia lawan nabi-nabi Baal dan nabi Asyera yang jumlahnya 850 orang, dan Elia sendiri. Perbandingan yang sangat jauh. Tetapi tahu enggak, hanya karena Isabel. Isabel ini siapa? Isabel ini istri raja Ahab. Yang awalnya Ahab ini tidak jahat, tetapi karena Isabel menguasai Ahab, maka membuat Ahab jahat di mata Tuhan. Sehingga hukuman untuk Israel karena kejahatan Ahab dan Isabel, hujan tidak boleh turun 3,5 tahun di Israel. Tapi melalui Elia, hujan pun turun. Sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Terkadang teman-teman, kita pelayanan, kita bekerja seperti sesuatu yang sangat hebat. Dan jujur, ketika sesuatu yang sangat hebat itu, ketika pulang, sepertinya kita berpengen agar supaya istri bilang begini, "Pak, kau luar biasa, sayang, ternyata kau hebat." Tetapi ketika kita pulang, malah dicereweti, tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dianggap. Dan itu yang membuat orang stres, tertekan, mengalami depresi, bahkan sampai melakukan hal yang tidak baik. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, hilangkan rasa takut. Sekali lagi, untuk menghadapi stres, yang pertama, hilangkan rasa takut. Ayat yang ketiga, dia bilang begini, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba,
yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon ara. Saya coba bikin peta itu, lumayan jauh dia jalan itu, ratusan kilo dia jalan seharian. Ternyata karena ketakutan. Ketakutan disebabkan karena apa yang kita lakukan sepertinya tidak dihargai. Ketakutan yang dialami oleh Elia adalah yang dia sudah lakukan sesuatu yang hebat, tapi tidak dihargai sama sekali. Dan karena Isabel, seorang perempuan lagi, dia ketakutan. Berhati-hati dengan yang namanya ketakutan. Alkitab mencatat, menurut para ahli, saya sendiri belum menghitung, tapi menurut ahli Alkitab, kata jangan takut itu dalam Alkitab 365 kali ditulis. Artinya begini Bapak, teman-teman, saudara-saudara, setiap hari Tuhan bilang, Eli, jangan kau takut hadapi hari ini. Besok dia bilang lagi, Eli, jangan kau takut hadapi kenyataan ini. Lusanya lagi dia bilang, Eli, jangan kau takut hadapi hidup ini. Ketakutan membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Bapak-bapak, teman-teman, saudara-saudara, saya ingin sampaikan Anda dan saya adalah orang yang luar biasa. Amin. Kenapa? Karena dalam kandungan ibu saja Tuhan menenun. Ketika kita lahir, dia tidak pernah biarkan kita. Bahkan Alkitab mencatat sebelum dunia ada, dia sudah merancangkan kita. Dia sudah pilih kita. Dia merancangkan hal-hal yang baik bagi kita. Anda dan saya orang yang luar biasa. Maka mari belajar hilangkan ketakutan. Yang kedua, bagaimana cara menghadapi stres? Jangan fokus kepada masalah yang sementara kita hadapi. Alihkan perhatian kepada hal-hal yang membuat Anda bahagia. Sekali lagi, jangan fokus kepada masalah yang Anda hadapi, tapi arahkan perhatian kepada hal-hal yang membuat Anda bahagia. Elia fokus pada dirinya sendiri. Pokok masalahnya hanya diancam oleh Isabel. Besok kira-kira hari seperti ini, jika aku tidak membuat nyawamu seperti salah satu, jangan salah satu lagi, 850 orang yang lain. 850 banding Isabel. Elia takut. Kenapa? Karena Elia fokus dengan masalahnya. Masalahnya nyawanya sendiri. Maka dia ketakutan, maka dia stres, dia depresi. Seringkali masalah kita sebenarnya masalah sepele yang bisa diselesaikan dengan gampang. Tapi karena kita fokus kepada masalah kita, maka apa yang kita lakukan? Kita marah-marah, kita banting sana sini, padahal sepele. Seringkali sepele, tapi karena kita sudah capek. Seperti ini dia capek hadapi 850 orang. Karena dia sudah capek, masalahnya sepele. Coba saudara lihat, masalah sepele. Misalnya istri buatkan kita kopi kurang gulanya sedikit, kita marah-marah. Kenapa sepele? Ya kan? Sebenarnya sepele. Tapi karena kita fokus kepada masalah-masalah yang kita hadapi, maka membuat kita stres.
Kalau saudara baca dalam Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-27 dan selanjutnya, ketika itu murid-murid dalam perjalanan menyeberang Danau Galilea. Sementara mereka dalam perjalanan itu, Yesus belum ikut. Yesus singgah dulu berdoa, sehingga mereka jalan sendiri. Ketika mereka jalan sendiri ini bersama teman-temannya yang lain, satu tim mereka, angin badai. Ketika angin badai, mereka fokus dengan angin badai, sehingga ketika Tuhan berjalan lewati mereka, apa yang mereka bilang? Hantu. Ketika kita fokus kepada masalah kita tidak lihat Tuhan. Kita akan lihat masalah itu seperti besar, dan itu seperti hantu yang menakutkan kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan bilang jangan takut. Maka apa yang dilakukan oleh Petrus? Kau kan itu Tuhan? Ya, saya. Kalau begitu saya juga berjalan di atas air. Petrus awalnya turun kakinya, dia berjalan. Tapi apa lagi? Dia tidak fokus ke Tuhan, tapi dia fokus kepada apa? Angin badai yang sementara terjadi. Ketika dia fokus ke angin badai, apa yang dilakukan? Apa yang dialami? Dia tenggelam. So, jangan fokus kepada masalah, tapi arahkan perhatian kepada Tuhan yang memberi pertolongan. Amin. Sekali lagi, jangan fokus kepada masalahmu yang kecil, tapi alihkan perhatian kepada Tuhan yang mampu menolong Anda. Dan yang ketiga dan terakhir, kita baca kembali dari 1 Raja-Raja tadi. Ayatnya yang ke-6, ayat yang ke-5 dan ke-6. Sesudah itu dia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kali dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Yang ketiga, jangan paksa tubuhmu untuk bekerja, tapi beristirahatlah. Tenangkan pikiran dan belajar. Tenangkan tubuh untuk beristirahat. Makan yang baik. Jangan sembarang makan ketika stres. Kenapa? Kalau sembarang makan ketika stres, kolesterol bisa naik, darah tinggi bisa naik. Makan yang pas, beristirahatlah yang pas. Ketika Anda beristirahat dengan tenang, pas, maka pasti kita mampu melewatinya. Saya pernah mengalami kondisi-kondisi sulit dan gelisah untuk tidur. Karena gelisah untuk tidur, makan tidak jelas. Siangnya makan daging sapi, malamnya makan daging babi, besoknya makan lagi daging babi, malamnya makan herle. Akhirnya ujung-ujungnya pegal-pegal, dites kolesterol naik 200. Kenapa? Karena dalam kondisi stres sembarang makan. Elia dibangunkan ketika dia tidur. Setelah dia tidur, istirahat. Tubuhmu dan tubuhku butuh istirahat. Jangan paksa untuk bekerja mencari sesuatu yang lebih, tapi belajar manage waktu supaya bisa beristirahat dengan baik. Ketika Anda beristirahat dengan baik, makan dengan baik, kita pasti mengalami kemenangan menghadapi tekanan. Amin.
Tutup Alkitab saudara. 3 hal saya bagikan bagi saudara. Yang pertama, hilangkan rasa takut. Yang kedua, jangan fokus kepada masalah. Dan yang ketiga, tenangkan hati, tenangkan pikiran, biarkan tubuh mampu beristirahat dan baik. Makan dan minum yang pas, pasti Tuhan menolong.